Yang budiman, melakukan sholat berarti kita berada di hadapan Zat yang Maha Suci. Untuk bersimpuh di hadapan Zat yang Maha Suci, maka sebelum kita sholat, kita dianjurkan mensucikan diri dari segala bentuk kotoran yang melekat dengan kita. Oleh karena itu, kiranya sangat penting untuk kami keterangkan di sini bagaimana cara bersuci yang tepat dan benar, baik bersuci dari najis atau hadas. Selamat mendengar. Kotoran anjing di lantai, maka cara menyucikannya harus dicuci sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Untuk najis selain anjing dan babi, jika kelihatan mata, maka cara menyucikannya adalah dengan membuang benda najisnya. Kemudian menghilangkan bau, rasa, dan warnanya. Bisa dengan menggunakan tisu, kain, atau serabut kelapa. Setelah warna, rasa, dan baunya hilang, kini tinggal mengalirkan air suci secukupnya. Berikut cara membersihkan najis kencing yang ada di lantai. Seumpama najis tersebut terdapat di pakaian, sedang kita tidak ingin mencucinya, maka bisa dengan membersihkan bagian yang terkena najis saja, sampai benda dan sifat-sifat najisnya hilang. Akan tetapi, jika najisnya tidak kelihatan mata dan sifat-sifatnya sudah hilang, maka cara membersihkannya cukup mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Pemirsa yang budiman, selain suci dari najis, untuk mengerjakan sholat, kita harus suci dari bentuk hadas. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan tata cara berwudu berikut ini. Ada dua kategori hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Untuk tata cara wudu yang baik, berikut kami tampilkan 3 macam wudu yang lazim dilakukan oleh khalayak umum. Pertama, praktek wudu di air pet. Kedua, praktek wudu di sungai.
Dan yang ketiga adalah praktek wudhu menggunakan air yang kurang dari 2 kula atau kurang dari 174,580 liter, seperti air 1 timba atau air yang tersedia di jeding-jeding terminal yang ukuran bak airnya terlalu kecil. Pertama-tama adalah siwak atau gosok gigi. Kedua, membasuh kedua telapak tangan disertai membaca ta'awud dan basmalah dengan niat melakukan sunat wudhu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sampai rata, dimulai dari bagian atas. Pada saat itu pula lakukan niat wudhu dalam hati. Sebelumnya disunatkan mengucapkan niat wudhu dengan lisan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardun lillahi ta'ala. Setelah basuhan merata, ulangi basuhan 2 kali lagi. Yang kelima, membasuh kedua tangan, dimulai dari ujung jari-jari sampai siku. Dengan mendahulukan tangan kanan, masing-masing diulangi 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala, paling sedikitnya sehelai rambut, sebanyak 3 kali. Namun yang baik dengan cara mempertemukan jari telunjuk dan ibu jari berada pada pelipis. Lalu mengusapkan jari-jari tangan dari bagian depan sampai belakang kepala dan dikembalikan lagi ke depan. Ketujuh, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali, yaitu dengan memutarkan ujung jari telunjuk pada lipatan telinga bagian dalam hingga lubang telinga. Lalu memutar ibu jari pada luar daun telinga. Boleh kedua telinga diusap secara bersamaan. Ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan istidhar dengan cara menempelkan telapak tangan ke telinga. Kedelapan, membasuh kedua telapak kaki sampai bagian atas mata kaki. Dimulai dari ujung jari-jari kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah membasuh, disunatkan menyelat-nyelati jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri, dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan diakhiri kelingking kaki kiri. Dan yang terakhir adalah doa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam praktek yang ketiga ini perlu diperhatikan, mengambil air tidak boleh langsung menggunakan kedua tangan. Cara yang terbaik adalah dengan menggunakan gayung. Hal itu untuk menjaga kemurnian sisa air sehingga tidak menjadi mustakmal disebabkan bercampur dengan air yang sudah digunakan membasuh anggota wudhu. Kategori yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar bisa dihilangkan dengan cara mandi seluruh badan. Adapun caranya, sebelum mandi harus menghilangkan terlebih dahulu sesuatu apapun yang dapat menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, seperti cat, kotoran di bawah kuku, dan lain sebagainya. Kalau terdapat benda najis di bagian tubuh, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Disunatkan sebelum mandi melakukan wudhu terlebih dahulu. Setelah berwudhu, secara perlahan siramkan air ke bagian atas kepala,
bersamaan dengan niat di dalam hati. نويت الغسل لرفع الحدث الأكبر فرضا لله تعالى. Bagi wanita haid, niat mandinya adalah نويت الغسل لرفع الحدث الحيض فرضا لله تعالى. dan bagi wanita nifas, niat mandinya adalah sebagai berikut. نويت الغسل لرفع حدث النفاس فرضا لله تعالى. Lalu menyiramkan air ke tubuh bagian kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh seperti rambut, pusar, dan sela-sela lepatan anus. Bagi perempuan wajib membasuh bagian luar alat kelaminnya yang sekiranya tampak ketika duduk. Setelah basuhan merata, ulangi basuhan 2 kali lagi. Alternatif lain, jika tidak menemukan air atau berhalangan menggunakannya, maka bisa bersuci dengan melakukan tayamum, sebab tayamum dapat menjadi pengganti dari wudhu atau mandi. Adapun praktiknya, disunatkan mengucapkan niat dengan lisan. نويت التيمم لاستباحة الصلاة المفروضة لله تعالى. Lalu menepukkan kedua telapak tangan pada debu, kemudian angkatlah kedua tangan sambil berniat di dalam hati. Setelah itu disunatkan meniup atau mengkibas-kibaskan telapak tangan agar tidak terlalu mengotori wajah dan telapak tangan. Kemudian usapkan pada wajah secara merata dimulai dari bagian atas. Jika dengan sekali tepukan masih belum rata, maka boleh menepukkan lagi. Setelah mengusap wajah, kibaskan terlebih dahulu kedua telapak tangan agar bersih dari sisa-sisa debu yang telah digunakan. Pada bagian anggota wudhu yang terluka, maka tayamum bisa menjadi penyempurna dari wudhu. Jika perban terdapat di tangan misalnya, maka lakukan wudhu terlebih dahulu. Ketika sampai pada bagian anggota tubuh yang terluka, usaplah perban dengan tangan yang sudah dibasahi.
Lalu keringkan wajah dan kedua tangan dengan handuk. Kemudian lakukan tayamum dengan sempurna. Kini tinggal melanjutkan wudhu dengan mengusap sebagian kepala, mengusap telinga, dan membasuh kaki. Jika yang diperban pada bagian kaki, setelah tiba waktu membasuh kaki atau setelah mengusap kedua telinga, lakukanlah tayamum. Setelah mengusap perban dengan